Perkenalkan, saya Putri Berlanda Manik dengan NPM 2315031126 dari Departemen Bangtek Himatro Unila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi orientasi pengurus pada hari pertama. Yang dimana di sini dimulai dengan fundamental organisasi oleh Kak Kenneth Daniel Adrian Gultom dengan NIM 121130052. Program studi teknik elektro yang pernah menjabat sebagai ketua HME ITERA serta aktif di berbagai panitia dan organisasi mahasiswa. Yang pertama itu ada roadmap pembelajaran yang disampaikan mencapai 6 topik utama, yaitu 1. Konsep organisasi, 2. Konsep kepemimpinan, 3. Struktur organisasi, 4. Komunikasi efektif, 5. Personal branding, dan yang keenam ialah kesimpulan. Selanjutnya adalah konsep organisasi. Untuk definisinya sendiri, konsep organisasi merupakan sistem kerjasama antar individu yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari organisasi sendiri yaitu 1. Mencapai tujuan kolektif, yang dimana tujuan ini tidak dapat dicapai secara individu. Selanjutnya, efisiensi sumber daya, dimana membantu memaksimalkan sumber daya secara efisien dan efektif. Selanjutnya, melalui struktur dan sistem yang terorganisir, produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Selanjutnya, menjadi wadah pengembangan potensi, keterampilan, dan karir anggotanya. Lalu, membantu anggotanya menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada unsur organisasi. Unsur organisasi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu wadah, tujuan, dan orang. Kelengkapan organisasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu legalitas, struktur organisasi, program kerja, dan atribut organisasi. Budaya organisasi. Nilai dasar yang harus ada dalam sebuah organisasi yang pertama yaitu kolaborasi, inovasi, dan sustainability, yaitu keberlanjutan, yaitu kemampuan bertahan dan berproses. Selanjutnya permasalahan umum yang dihadapi dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu dana, yang kedua ialah sumber daya manusia, lalu komunikasi, selanjutnya administrasi, dan program kerja. Hambatan organisasi. Adapun hambatan organisasi ini ada beberapa yang harus dihindari dalam berorganisasi, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak produktif, lalu disiplin terhadap waktu, selanjutnya rasa egoisme yang tinggi, lalu minimnya komitmen anggota, dan pemimpin yang tegas. Konsep kepemimpinan. Menurut John C. Maxwell, leadership is influence, nothing more, nothing less. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Fungsi dari kepemimpinan yaitu 1. Instruktif, yaitu sebagai pengarah. Yang kedua, konsultatif, yaitu bisa mendengar. Selanjutnya adalah partisipatif, yaitu ikut serta, dan delegate, yaitu mendelegasikan. Selanjutnya ialah leadership principle, yang dimana nilai kepemimpinan sendiri yaitu yang pertama inklusif, 2 efektif, dan yang ketiga adalah empowerment. Di sini pada inklusif sendiri kepemimpinan itu harus memiliki empati, lalu bisa sebagai coaching,
bisa mengambil keputusan dan memanajemen waktu. Selanjutnya leadership mythology, di mana mitos-mitos kepemimpinan yang sudah banyak tersebar dalam masyarakat kita. Yang pertama itu seorang pemimpin itu hanya memimpin orang lain. Pemimpin bukan dibentuk, tapi dilahirkan. Sesuatu yang tidak terjangkau. Pemimpin harus karismatik. Ini merupakan mitos-mitos yang sudah beredar di tengah-tengah kita. Selanjutnya, di sini ada perbandingan antara leadership dan manajemen. Jadi, apakah self-leadership itu penting? Tentu saja penting. Di mana self-leadership sendiri ini membantu kita untuk mengenal diri sendiri agar bisa memimpin diri sendiri secara efektif. Contohnya self-planning, self-control, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tips self-development atau tips pengembangan diri. Yang pertama ialah menetapkan tujuan, memahami dan menyadari diri kita sendiri, menerima ide dan peluang baru, pertanyakan semuanya yang membuat kita bingung. Lalu, mentorship, temukan kebaikan dan keindahan orang lain atau sekitar kita, menghormati orang lain dan peduli terhadap orang lain. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu membagi peran dan tanggung jawab, membantu proses pengambilan keputusan, dan menjelaskan jalur hubungan hierarki. Tips untuk menyusun struktur sendiri ini merupakan contoh dari struktur organisasi, yang dimana ketua himpunan sejajar dengan dewan pengawas dan senator. Selanjutnya, di bawah ketua himpunan ada wakil ketua himpunan. Di bawah wakil ketua ada sekretaris dan bendahara. Dan selanjutnya ialah departemen-departemen, yang dimana di bawah departemen sendiri terdapat divisi yang ada pada departemen tersebut. Selanjutnya ialah tips membuat struktural organisasi. Yang pertama itu harus compact. Yang kedua, vision alignment, yang berarti harus sesuai dengan visi kita. Selanjutnya ialah fungsional. Dan yang keempat adalah komunikatif. Selanjutnya ialah komunikasi antar unit kerja. Komunikasi merupakan proses untuk penyampaian pesan atau informasi untuk membuat persepsi dari pihak pemberi kepada pihak yang menerima. Jenis komunikasi sendiri, yang pertama itu ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Fungsi komunikasi, yang pertama itu 1. Informatif, yang kedua persuasif, yang ketiga regulatif, dan yang keempat integratif. Hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi itu ada banyak. Contohnya, seperti yang ada pada PowerPoint berikut, yaitu latar belakang, mendengar secara selektif, perbedaan bahasa, tekanan waktu, teknis atau media perantara, sumber yang dipercaya, perbedaan persepsi, dan pertimbangan nilai moral. Resolusi konflik. Selanjutnya ialah personal branding. Personal branding sendiri adalah tentang memberikan impresi atau kesan yang baik
kepada orang sekitar kita. Hal ini penting untuk mengendalikan pandangan orang terhadap kita, terlebih khusus dalam dunia profesional agar lebih didengarkan. Personal branding pula tidak hanya tulisan ataupun apa yang tertera, namun juga tindakan yang kita lakukan sehari-hari akan mempengaruhi personal branding kita. Tujuan dari personal branding ialah 1. Mengembangkan kepercayaan orang lain kepada kita. 2. Membangun kredibilitas. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Yang keempat, memperluas koneksi. Dan yang kelima, menunjukkan diri sendiri apa adanya. Berikut merupakan cara membangun personal branding. Yang pertama ialah cari tahu siapa diri kita sendiri, yaitu mengenali diri kita. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas. Apa keahlian kita dan apakah bisa mencapai target dari yang kita inginkan. Selanjutnya ialah menjaga konsistensi. Ketika kita sudah menetapkan suatu citra pada diri kita, maka tetaplah menjadi citra yang kita inginkan tersebut. Kita harus konsisten dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya ialah membuat konten yang tepat, yaitu dengan menggunakan media yang sesuai dengan keahlian dan personality kita. Contoh media personal branding yaitu LinkedIn. Pada LinkedIn sendiri kita menggunakan data diri yang menarik, menggunakan foto yang baik, headline, dan cerita mengenai diri kita sendiri. Selanjutnya, perbanyak accomplishment, di mana di sini kita menjelaskan mengenai riwayat pengalaman, pencapaian, dan prestasi kita. Selanjutnya ialah menggunakan bahasa yang profesional, retorika penulisan, dan menggunakan banyak bahasa Inggris. Selanjutnya, rutin memposting kegiatan, di mana kita melampirkan foto dan press release setiap mengikuti agenda penting. Selanjutnya, memperbanyak koneksi. Tidak perlu takut jika tak mengenal koneksi tersebut. Yang keenam, keahlian atau sertifikat, yang dimana kita memasukkan sertifikat sebagai nilai legalitas yang mendukung dari setiap hal yang kita masukkan. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.